Dia tuh hakko tuh, woi. Dia tuh hakko tuh. Dia tuh hakko tuh. Cuma hakko tuh. Kau pertanggungjawaban Rabi Menamre. Wah, kau ribu. Dia tuh hakko tuh. Dia tuh hakko tuh, guys. Cuma hakko tuh. Ngerimah itu. Dia tuh hakko tuh. Saya ikut bertanggung jawab anak orang Rabi Menam. Jangan main-main. Rabi harus diledakin aja. Hah? Kamu berkata. Oh, gratis ya? Aina hakko tuh aina hakko. Maihak betul aina hakko. Aina hakko. Hadirkan segala perkara di sini. Kenapa orang yang tidak bersadar? Siapa yang kasih SPDT Denda? Surat bertanggung jawab untuk kerja siapa yang kasih? Sedangkan di sekolah saya saya ini koordinator tata usahanya. Mana buat saya bisa ikut yang bekerja? Saya punya bukti di sekolah saya. Dia 5 tahun tidak pernah bekerja. Bagi saya Nakacek cong menonton bina. Tenang.
ya Allah pamde bonggai pala bat cau hanuk do sindakir air men kan tagi ketep bebas samlat juren dete buntan kasih ate dong calon enggak maki Nomor kerabi kali. iya de dompang kalau merekomendasi dong jawara kerabi Nomor sini bola ke rumah suki bola bukan. Bupati Melondo lain tahu bupati. Andai. Kita kantor dikenal nabi kok bisa lulus. Ini masalah. Mati berani ini. Baik, lalu sekali sembah kami ya udah. Biar masalah lalu sekali sembah. ya kan dia ya rama belum nih guys jadi cara ya tahu susah ada ini deh Ila hatem dah ini. Hatem mesti deh. Hatem mesti deh. Hate. Lom kadih hate. Ha? Besek dah. Mata tak aja. Men. dia kedih atel orang ayam susah hah Aing turun deh. Nagare. Batasi. Ana nutup batasi ayam aja. Aing nak tele. Batasi tele. Aing nak tele. Kasih hati raya ya.
Rambo nih. Minta sekda untuk keluar. Ain hako tahu. Kaceng cong melondo re. Ain hako tahu. Kaceng cong melondo hamu awe hamu. Teo tahu. Teo tahu. Makanya itu Bang, kita ini nggak ganggu orang. Yang penting mereka itu baik-baik, pengen ganggu hati-hati doa berlaku nih. Maksudnya beri gangguan gitu. Ada itu. Oke. Saya sebagai Ini persoalan orang yang banyak Pak. Kalau saat sekda, Keluar sekda itu. Kalau sekda, karena loang kayak tari ke. kalau setelah sabar, Laran termasuk laran pemain. Belalan dah. Oh laran. Termasuk laran lo. Rambo. Lain ada satu koma sekian. saya ini dari tahun 2000. Ya. Dari Ferry itu dari 2005. Saya yang kedua. Lalu kenapa bisa lolos ke sekolah saya itu tidak pernah Korban. Dia sudah mengabdi sekian puluhan tahun. Lalu siapa yang Ruangan sekda. Tahu orang. Saya minta semuanya tertib, nggak ada yang anarkis. Kalau mau bicara nanti satu-satu. Iya. Ya, gimana? Kade penjelasan sekda. Sekarang, alhamdulillah ya kita bisa silaturahmi di sini bersama teman-teman dari UTS ya, kalau boleh. Ya, dan lanjut juga yang menyampaikan aspirasi ya dari teman-teman yang terkait terhadap teman-teman yang lolos. Sekarang kemarin kami sudah mengumumkan proses pengumuman kelulusan sebelumnya sampaikan bahwa yang ikut P3K sekarang itu ada 11.027 orang kalau nggak salah. Yang masuk formasi itu sekitar 2.367 dari 3 jenis kejuruan. Pertama tenaga tenis, kedua tenaga nakes, yang ketiga tenaga guru. Formasi-formasi itu tersebar di
tertib, beradab, beretika, sopan. Kalau gitu saya nggak mau, saya keluar aja. Ya, siapa yang mulai? Pede. Giliran aja. Ya, giliran. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. langsung aja Pak Sita. Jadi maksud kita dari sini adalah mau bertanyakan tentang kejelasan tentang hasil pengumuman tes JPJK yang kemarin, yang dimana di situ lulus atas nama Agus Rian. Iya bang. Ya, Nama kerennya Ego, pasti tahu. ya, Ego dan Toboy. Ya. Jadi yang kita tahu selama ini bahwa Ego ini tidak punya kantor dan tidak pernah mengabdi. Dan lalu menyusul pengumuman kelulusan P3K ini dan Tim sukses. kita bukan menyoal tentang dia tim sukses atau bagaimana. Kita menyoal tentang bagaimana hak honorer atau tenaga K2 yang selama ini mengabdi, yang pagi-pagi mereka sudah standby di kantornya atau sudah tiba di kantor lalu belum juga mendapatkan sesuatu harapan dan keinginan berdasarkan apa yang menjadi prioritas negara kita saat ini. Nah, inilah masalahnya. Kan masih banyak ternyata tenaga-tenaga honorer lainnya yang merasa dijolimi atas kejadian ini, Pak Sita. Ya, kita mau minta penjelasan. Agus ini dapat rekomendasi dari dinas manapun. Kok bisa tes? Padahal tadi ingat Agus ini tidak punya kantor dan tidak pernah mengabdi di salah satu instansi manapun. Inilah masalahnya. Mungkin Pas. itu dulu satu pertanyaan agar nanti ya bisa kita ya, berkembang untuk Yang lain-lain sebagainya. item yang lain. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu biar Lancar sampai pas kita. biar jawab. Terima kasih Pak Munan ya. Jadi harap Rongkorai. saya ini sebagai ketua Ini urut kota. Panselda Panitia Seleksi Daerah untuk penerimaan ASN tahun 2024. Tugas utama Panselda adalah memfasilitasi penyelenggaraan semua dari pendaftaran sampai tesnya yang sudah diatur dengan aturan yang berlaku oleh DKM. Nah, sementara tadi ditanyakan saudara Egon ya, saya juga tidak tahu soal itu. Nama, Bau deh. Ya, Rambo. Halo, Rambo. Rambo, ketantu di Rambo. Oh, terkait ketua panitia kongres daerah. Ya, video. saya tidak tahu namanya siapa gitu. Yang saya tahu si Egon. Pertama, proses pendaftaran itu dilakukan secara online. Ya, kami memeriksa semua berkas online. Dari beberapa persyaratan itu, ijazah, surat keterangan dan sebagainya. Yang bertanggung jawab penuh terhadap suket surat keterangan itu pada dinas terkait, bukan panitia. Kasih dipantau. Baca. Kalau saudara Egon ini, gimana dia? Kalau nggak salah kata yang tadi dari KB, diseleksi pada waktu verifikasi
secara online itu 2013 akhirnya K2 2014 sedangkan harus ngabdi lomba dia ulang ini. Yang penting administrasinya sudah memenuhi Wisuda Sia 2013. Saudara, jika ada misalnya melihat bahwa ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara berkas yang disampaikan oleh saudara Egon, bisa saja saudara itu dicoret. Banyak kasus yang kemarin tahun lalu. Jika ada yang tidak sesuai dengan kebenaran di lapangan, itu dicoret. Tergantung kebenaran. Nanti ada tim kami yang terdiri dari inspektorat dan sebagainya akan memeriksa secara langsung. Benarkah saudara ini bekerja mungkin 2 tahun secara berturut-turut? Kalau tidak benar, yang punya NIP aja itu bisa dicoret, apalagi baru dinyatakan lulus. Mantap. Ya. Live re. Jangan ya. Gila. Itu jawaban saya terhadap kasus yang disampaikan pada undangan. Kalau misalnya saudara Egon benar-benar tidak sesuai dengan surat undangan, artinya saudara Egon itu bisa dilakukan didiskualifikasi berdasarkan hasil investigasi dari ya, kuasa. Banyak begitu Pak Sekda. Nanti tinggal saudara sampaikan aja surat secara resmi siapa aja yang diindikasikan tidak bekerja tapi mempunyai skill. Oke ya? Pertanyaan lagi Pak Sekda. Tambahan. Bagaimana kemudian kalau misalnya orang sudah melakukan pengunduran diri, nah tiba-tiba saat pengumuman dia lulus? Sudah mengundurkan diri. Jadi siapa Pak Arif nanti jawab soal itu. Saya kan kemarin umumnya aja ya. Tim khusus untuk Mekros Bali yang resmi. Tambahan ini, Pak Sekda. Kalau bisa, ketika mau membuat tim itu libatkan kemudian kita ini, karena kita yang mendesak pemerintah daerah dalam hal ini kelulusan P3K itu. Maunya kita dilibatkan dalam persoalan itu. Saudara ingin terlibat secara langsung itu dibatasi oleh aturan. Ya, tidak boleh. Tugas saudara memberikan masukan ke kita, surat, memberikan data, memberikan dokumen yang bersangkutan misalnya dinyatakan itu. Tidak. Kalau ikut dalam tim, apa kapasitas? Ya, tidak punya kapasitas saudara untuk ikut tim. Tugas saudara adalah memberikan data dokumen yang nanti kita verifikasi oleh tim yang kita bentuk sendiri. Dan mulai hari ini sampai dengan 2 minggu pemasukan data ulang input itu akan kita lakukan. Ya, kita verifikasi ulang. Benar nggak orang yang dimasuk ini tidak masuk kerja sesuai dengan suketnya? Paham? Siap. Oke. Yang lain? Cele corong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Yang salah aku. Kami dari honorer daerah bisa dikatakan sekarang itu TPU. Setiap kali kita mengikut rapat, katanya pemerintah itu TPU yang K2 itu diprioritaskan. Itu yang pertama. Saya ketik waktu tanggal 17 Agustus kemarin pernah menyampaikan di pada satu upacara itu K2 diprioritaskan. Lalu kenapa sekarang Pak Sekda? Kok adik-adik
yang baru-baru ini bisa lolos, bukan? Kalau memang IQ, kalau kita ukur dengan IQ, memang kita kalah di IQ, karena kita sudah tua. Ini teman-teman saya yang masih tinggal 1 tahun, tinggal setengah tahun, kenapa tidak ada rasa kasihan atau belas kasihan dari pemerintah daerah? Kenapa tidak lihat kami yang tiap hari bolak-balik kerja, tiap hari tinggalkan anak dan suami kerja. Lalu kenapa bisa lolos anak-anak yang tidak pernah bekerja? Pas. Anak-anak yang tidak pernah bekerja kok bisa lolos? Lalu di mana dia mendapatkan surat pertanggungjawaban mutlak itu? Bahkan atasan saya sendiri bersumpah tidak pernah kasih surat pertanggungjawaban mutlak itu. Lalu dari mana datanya itu? Kami habiskan uang bikin surat pertanggungjawaban bolak-balik. Kalau memang kita bisa pakai jalan tikus, kita kan tidak mau. Kita sudah bekerja Pak Sekda. Saya honor 2002, diangkat oleh DPR ke honor 2005, lalu dialihkan ke TPU. Lalu di mana hati nurani pemerintah daerah? Terima kasih, itu aja Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ibu Siti Munirah, Tugas di SMP Negeri 1 Muntang. ya. Iya, sebagai koordinator tata usaha. Karena di sana tidak ada yang negeri. Cat pengarang deh. Weh, Rambo, catat ada ibu deh. Iya, Tan. Jangan sebut oknum di sini. Karena semua bagian dari ya. Siap. Dipahami ya. Tan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan. Saya Burhanuddin, bagian dari rekan-rekan aktivis Sekda. Saya lebih cenderung kepada regulasi, Pak. Ketetapan Menpan terkait tes PNS ini. Ini kan diduga terjadi penyalahgunaan wewenang, Pak. Ya, penyalahgunaan wewenang terstruktur masif. Maka di kesempatan ini saya pribadi mungkin mewakili kawan-kawan, hasil tes 2024 ini di semua formasi mohon dikopikan datanya, Pak. Karena kami duga di lapangan terjadi penerbitan syarat fiktif dan itu terbukti. Kami duga terjadi penyalahgunaan wewenang. Itu Pak, itu penting kami review Kabupaten Bima itu. Dan anggap sebagai mulai kami kerja hari ini 1 kali 24 jam, Bima dalam kondisi tidak baik-baik saja hari ini. Pas. Kalau kami bisa bawa pulang pusat hari ini, repot Republik ini. Repot, saya nggak bisa jamin itu. Artinya ini kan masalah serius dari semua formasi, penyalahgunaan wewenang dan penerbitan salah satu syarat formal untuk mendatangi apa istilahnya itu, kita roh input aja itu. Kalau logika seperti itu, dekone mafia bisa jadi PNS, Pak. Oke, Saya minta harus materi bawa pulang dengan begini, biar kami bantu Pemda. Oke. Sekda, Abang Sekda yang kami muliakan hari ini diperintir Rekaringu betul terus gitu. Pelaku di lapangan itu kepsek ini sama itu segala macam manusia yang kita kurang ajar. Materi harus bawa pulang ke data untuk dianalisa dan ini kita kasih lapangan. Terima kasih. Oke, saya bisa menangkap maksudnya ya. Jadi untuk jawaban ibu yang pertama ini terbuka ketiga kali ini terbuka untuk semua yang sudah memenuhi syarat termasuk kedua, ya. Yang memenuhi syarat tadi sudah saya sampaikan semua berkas-berkas diinput secara online, gitu ya, yang verbal oleh kami nanti tanpa mengetahui kebenaran secara fisik. Karena secara administrasi aja kita dapatkan, ya. Nanti kebenaran secara fisik jika ditemukan oleh teman-teman bisa kami sampaikan ke kami untuk kami verifikasi dan selidiki.
Lolos sebentar. Untuk K2 tadi. Soal K2 tadi. Yang kedua yang saudara, misalnya di tempat ibu ada formasi K2 3 orang. Ada formasi 3 orang. Yang ikut K2 10 orang. Yang diprioritaskan itu pertama K2. Dari K2 yang 10 orang itu dinilai, dilihat nilainya. Mana ada yang tertinggi? 1, 2, 3 itu yang masuk. K2 yang lainnya masuk database, nanti dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu. Yang petunjuknya belum ada sampai sekarang. Siap. Ya, pahami ya? Paham. Nah, formasi-formasi yang lain kadang-kadang diperolehkan ada K2 yang masuk cuma 1 orang, tapi sisanya yang tidak K2 itu yang lulus. Jadi ada strategi sebenarnya dalam mengikuti tes ini, sudah sampaikan kepada teman-teman yang K2 kemarin. Sudah kami sampaikan, melihat peluang di mana mereka bisa masuk untuk diangkat. Saya memahami juga perasaan ibu. Banyak saudara-saudara saya juga yang tidak lulus di sini sudah mengambil puluhan tahun. Banyak. Tapi mau apa lagi aturannya seperti itu? Aturan bukan saya buat. Ya. Untuk Bapak tadi. Kalau menyangkut data, silakan Bapak copy dari online-nya PKN itu. Bisa ditahu itu. Dicek kebenarannya. Benar gak nilainya si A ini 300, dikeluar itu 301 atau 310? Bisa itu. Nanti kami sampaikan linknya untuk Bapak saudara cek semua itu. Dan kami di pemerintah daerah Panselda ini memfasilitator penyelenggaraan penentuan kelulusan di PKN sana. Kita tidak tahu apa-apa sih. Yang meranking orang itu di BKN, bukan kita di sini, bukan permainan oknum di sini yang menjanjikan kelulusan. Tidak ada. Bahwa 5 miliar pun saya tidak mau, tidak bisa. Terlalu normatif. Sudah nanti. Rambo ini bagian dari timnya kita. Misalnya kalaupun ada orang-orang di lapangan yang mengataskan nama misalnya oknum di BKD atau oknum pemerintah, itu Pak. Dan terlalu normatif Pak. Pak Sekda, penjelasan terlalu normatif. Kelihatan hari ini kenapa Egon itu bisa sampai mengikuti tes. Itu intinya. Itu intinya, jangan terlalu normatif. Bisa masuk. Tadi saya sudah jawab. Itulah maksudnya. Bukan masalah hasil keluar. Jangan terlalu banyak ngoceh Pak. Kami ini paham. Loh, jangan terlalu normatif Pak. Nah, masalahnya ini kan omongannya, tadinya itu persoalan. Mata sekali Pak. Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini poinnya tidak tidak mengharapkan bahwa kelulusan itu direvisi ulang. Tapi minimal kami di sini datang meminta pertanggungjawaban. Panselda ini punya kewenangan lebih. Pertama, dalam merangkul data. Merangkul data itu awalnya harus ada tim audit yang akan melacak data ini benar apa tidak. Ya. Karena kalau misalnya Panselda mengatakan bahwa ini hasil suket, maka suket itu ditelusuri lebih awal sebenarnya, agar tidak terjadi hal seperti ini. Karena kalau kita melihat runutan dari Panselda itu mengatakan Panselda ini selamatkan diri sebenarnya. Kayaknya rekomendasi karena dinas yang memberikan suket itu SKPD yang dinaungi oleh sekretariat daerah. Logika dari mana ratusan rekomendasi keluarkan BKKP. Mana tim auditor dari Panselda? Apakah tim
Panselda ini hanya menerima surat ABCD lalu merumuskan ke BKD. Mainnya ini main dari data sebenarnya. Kalau data itu divalidasi dari daerah, maka dipastikan orang-orang ini yang akan lulus. Ini indikasi kami. Maka kami melihat dan menilai di Panselda ini ada maladministrasi terbesar di daerah ini. Ya, intinya ada kejahatan birokrasi di BKD itu. Ini kami hanya tidak berhenti pada 1-2 orang yang lulus dan tidak memiliki tempat kerja, tapi akan kami rangkum dalam satu laporan polisi bahwa ini maladministrasi. Ini yang perlu diperhatikan. Sepakat. Jika dalam 2 hari tidak ditindaklanjuti, tidak diaudit kembali kelulusan siluman yang telah kami temukan di lapangan, betul kami tidak punya kewenangan Panselda, tetapi kami punya partisipasi sebagai masyarakat. Karena daerah ini bukan dari pemerintah, dari masyarakat. Maka partisipasi kami akan rangkum dalam satu laporan, entah siapa nanti, apakah sekretariat Panselda, BKD atau dinas pendidikan Suket, maka akan ditemukanlah maladministrasi. Maka maladministrasi ini pelanggaran hukum. Jangan lupa bahwa pelanggaran hukum ini kami akan tidak lanjuti dan tidak selesai bahwa nanti akan dicoret dan sebagainya, tidak selesai di situ. Tapi kami akan lanjutkan prosesnya bahwa ini maladministrasi. Demikian. Tambahan ini Pak Sekda. Apakah Pak Sekda pernah melakukan verifikasi di tingkat dinas data-data yang masuk? Nah, karena begini Pak Sekda, di dinas-dinas itu terjadi maladministrasi dan data siluman. Hanya untuk memenuhi persyaratan ikut 2 tahun atau sampai 4 tahun pengabdian. Bisa saja orang ikut di 2004, SK-nya sudah ada di 2021-22. Sebagai persyaratan. Itu banyak Pak Sekda. Nah inilah yang mengorbankan teman-teman yang kedua yang sudah mengabdi lama lantaran kedekatan. Mana bisa buktikan itu Pak Sekda? Itu satu. Yang kedua Pak Sekda, tadi Pak Sekda bilang K2 itu prioritas. Kemarin kita melakukan pemetaan di tingkat Sekda. Ada 48 K2 di Sekda, hanya 6 orang yang lulus. Banyak yang tenaga baru yang lulus. Mana bisa buktikan itu? Siap, betul. Itu ada bukti. Coba ditanggapi dulu Pak Sekda. Ya, maka maka belum melaju Pak Sekda, belum selesai waktu belum melaju. Maka menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Sekdes sama Kolon. Maka Sekdes sama Kolon sudah dipecat. Pokoknya ditindaklanjuti kita doho Pemda. Apa yang disampaikan oleh Dimas Sekdes tadi, mantan Sekdes dan lain itu yang tindak lanjut. Maka tidak untuk tepat apa Pak Sekda. Kalau kita tidak menindaklanjuti itu, kan cara materi itu. Sampai ada 1-2 orang. Maka saya materi tahu fokus ramah berpindah. Dan itu sudah melakukan sejak lama. Dan kita tahu sudah terlalu brutal melakukan. Kita juga bisa brutal. Yang jelas itu yang terlalu Brutal dia. Kita udah tahu, kita main jauh. Karena sudah disampaikan oleh kami sisa sumari makin sewenang-wenang itu pangar. Mengumpulkan data-data itu. Kemudian data-data itu sebenarnya kita bawa ke sini, kita bawa ke lagi. Ada lah. Data-data semua negara terkait melontar pagar selain memang apa ini harus naik tindak lanjuti karena hukum. Ya. Maka saya tuntaskan untuk bagi daerah. Pak bongkar kantornya. Bongkar kantor. Bongkar. Ya. Pak Pastian, masa dilogin lanjut. Kaca. Saya pahami. Aina kembotorot talalo Sekda ure. Mela lo surat pernyataan deh. Saya sudah larambo ake ure. ini masuk Pemain ulung sih. saya sudah